Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Irma Fauziana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut merupakan video pembelajaran pada kelas 12 Asisten Keperawatan dan Caregiver fase F pada elemen keterampilan dasar tindakan keperawatan dengan tujuan pembelajaran pemberian obat tetes dengan model pembelajaran Project Based Learning menggunakan moda luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, silahkan salah satu bisa maju ke depan untuk memimpin pembiasaan kita pada hari ini. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil, alhamdulillah semuanya berarti hari ini masuk, siap mengikuti pembelajaran Bu Irma pada pagi hari ini. Semuanya masih semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, yes. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pemberian obat topikal melalui kulit. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Silakan Mbak Jima. Tentang pemberian obat tetes ya, Bu. Betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemberian obat tetes. Silahkan anak-anak bisa melihat sekelilingnya. Mungkin ada sampah, mungkin ada buku yang belum dirapikan, atau mungkin ada buku pelajaran hari ini yang masih ada di dalam tas. Boleh dirapikan dan disiapkan terlebih dahulu. Aturan belajar kita pada hari ini, siapa saja yang ingin mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, silahkan anak-anak bisa mengangkat tangan. Semua sepakat? Sepakat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu siapkan slide terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar tentang pemberian obat tetes, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pemberian obat tetes? Silahkan Mbak Puspa. Obat tetes adalah pemberian obat dengan diteteskan pada daerah yang membutuhkan. Saya dulu pernah memakai obat tetes mata, Bu. Oke, jadi Mbak Puspa pernah menggunakan obat tetes mata. Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami pemberian obat tetes. Dengan indikator pencapaian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menguraikan persiapan dan langkah kerja pada tindakan pemberian obat tetes. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Anak-anak nanti akan dibagi di dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kemudian anak-anak akan melakukan diskusi di dalam kelompok. Selanjutnya anak-anak nanti akan membuat sebuah proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan terakhir nanti anak-anak akan mempresentasikan proyek tersebut. Di sini Bu Irma sudah
membuat sebuah narasi kasus yang nanti akan anak-anak pelajari, kemudian anak-anak simpulkan kira-kira proyek apa yang sesuai dengan kasus tersebut. Untuk pembagian kelompoknya saya bagi berdasarkan tempat duduk ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Silahkan semua bisa mengkondisikan untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Seperti apa pembagian tugasnya? Untuk saya nanti akan kebetulan baju perawat, kemudian Selina kebetulan baju pasien, Siva nanti bagian editing, dan Aina nanti bagian perekaman. Oh, seperti itu. Untuk proyeknya berupa apa? Proyek nanti berupa video tentang penetesan tetes telinga. Oh, gitu. Untuk kelompok 1 tadi tentang tetes mata, yang di sini tentang tetes telinga ya. Untuk kelompok 2. Oke, sudah baik. Silahkan bisa dilanjutkan. Boleh saya lihat mungkin sumbernya ini yang digunakan apa? Dari modul praktikum laboratorium perawatan dasar tahun 2018. Tahun 2018. Jadi masih masuk 5 tahun terakhir ya. Boleh kita ice breathing dulu. Siang-siang. Oke, tepuk semangat. Semangat, yes. Nah, sudah mulai fresh lagi ya? Sudah. Jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama, perencanaan proyek. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Baik, saya rasa semua sudah selesai membuat jadwal. Di sini Ibu sudah membuatkan LKPD untuk membantu anak-anak lebih memahami materi tentang pemberian obat tetes. Di sini saya berperan sebagai perawat dalam pembuatan proyek video pemberian tetes telinga dengan alat sebagai berikut. Sini udah mulai melakukan edit video ya untuk kelompok ini. Sudah, Bu. Sudah menggunakan apa ini untuk edit videonya? CapCut juga. CapCut. Boleh saya lihat? Seperti ini ya. Oh iya. Sudah terbiasa menggunakan CapCut ya? Sudah. Ya. Oke, waktunya untuk pengerjaan proyeknya sudah selesai. Ini kita lanjutkan untuk diskusi pengecekan apakah proyek yang kalian buat ini sudah sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Menurut kalian ini sudah layak atau belum? Sudah. Sudah sesuai dengan SOP dan bisa untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat untuk penggunaan obat, tata cara penggunaan obat tetes mata. Begitu. Dan sudah menyelesaikan kasus pertemuan kemarin. Ada latar belakang proyek tentang obat tetes mata, lalu ada tujuan tentang proyek pembuatan video, lalu ada isinya terdapat ada alat dan bahan. Oke, langkah selanjutnya nanti anak-anak akan mempresentasikan di depan kelas tentang laporan pembuatan proyek sekaligus bagaimana hasil dari proyek yang sudah anak-anak kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Kemudian langkah-langkah pembuatan proyeknya, yang pertama kita melakukan perencanaan proyek, menentukan lokasi pembuatan proyek, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proyek, dan menentukan langkah kerja dari SOP yang telah disepakati. Berikut adalah video hasil proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
pemberian obat tetes mata, mengapa pasien harus mengedipkan mata jika sedang diberikan obat? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Yang pertama, mengapa setelah diberikan obat tetes mata pasien harus mengedipkan mata? Jawabannya, karena untuk menyebarkan obat ke seluruh bagian mata. Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Tadi sudah menampilkan presentasi dari hasil pengerjaan proyeknya. Saya apresiasi, sudah baik sekali ya, anak-anak menunjukkan kerjasama yang baik, bisa berdiskusi dalam tim dengan baik. Kemudian saya juga melihat anak-anak bisa mencari sumber-sumber atau literatur yang sesuai. Kemudian tadi dari hasil video-video yang ditayangkan tadi, anak-anak juga sudah mampu menunjukkan kreativitas yang baik, mampu memanfaatkan teknologi yang baru. Misalnya, tadi pada saat editing, anak-anak juga sudah menggunakan aplikasi-aplikasi baru sehingga bisa menghasilkan video yang berkualitas. Untuk menguatkan pemahaman anak-anak terhadap materi tentang pemberian obat tetes, di sini Bu Irma akan menyampaikan penguatan berkaitan dengan pemberian obat tetes. Nah, jika anak-anak melihat gambar yang ada di depan, apa yang muncul di dalam benak kalian? Menurut saya itu banyak jalan yang terarah gitu. Banyak jalan, banyak rute ya. Bisa diibaratkan dalam pemberian obat tetes. Meskipun sama-sama obat tetes, tetapi masing-masing memiliki rute yang berbeda. Untuk mencapai tujuan, maka kita harus menggunakan rute yang sesuai. Untuk penilaian ini sudah menyediakan soal di dalam Google Form, sehingga anak-anak bisa menggunakan handphone atau gawai masing-masing untuk mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Oke, semuanya sudah selesai ya? Sudah di-submit. Sekarang Bu Irma ingin salah satu menyampaikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Hari ini saya merasa senang karena berhasil membuat proyek dan bisa berdiskusi dengan teman-teman juga untuk menambah wawasan dan juga bisa lebih mengeksplor teknologi zaman sekarang karena bisa mencari literatur dan juga mengedit videonya di gadget. Saya harapkan anak-anak tetap semangat belajar dari proses-proses pembelajaran yang anak-anak sudah kerjakan di sekolah. Semoga bisa mengantarkan anak-anak menjadi perawat-perawat sukses ya. Harus tetap termotivasi untuk semangat belajar. Anak-anak nanti di rumah bisa mempersiapkan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, silakan salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak semuanya, semangatnya hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Irma mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.